Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia lagi, tetapi sudah pertemuan ke minggu kedua. Minggu pertama kita sudah bahas tentang apa? Pengertian negosiasi, struktur negosiasi, kaidah negosiasi. Oke, nah siapa yang mau menyampaikan apa itu negosiasi? Silakan. Jadi negosiasi menurut saya adalah suatu proses interaksi antara dua orang yang dilatar belakangi dengan masalah yang dihadapi keduanya. Nah, dengan melakukan perbincangan untuk menemukan suatu masalah yang disebut negosiasi. Untuk menemukan suatu solusi dan saling menguntungkan. Siapa yang tahu apa saja sih struktur negosiasi? Yang pertama ini ada orientasi, ya, terus permintaan, kemudian dilanjutkan dengan penawaran, dan penawaran setelah itu persetujuan. Oke. Bagaimana, sudah ditahu, sudah dipahami kembali? Saat ini Ibu akan membagi kelompok kalian berdasarkan yang sudah saya bagi kemarin. Apa sih yang kalian sukai saat kalian berbelanja? Ini sudah saya bagi. Silakan dilihat. Jadi saya kelompokkan berdasarkan apa yang telah kalian tulis atau kalian pilih. Ada yang suka belanja pakaian, maka dia masuk di kelompok fashion. Ada yang suka belanja makanan, utamanya sayuran, ini masuk di kelompok sayuran. Lalu ada yang suka belanja buah-buahan, mereka masuk di kelompok buah-buahan. Ada yang suka makan-makan kayak coto, palu basah dan lain-lain, itu masuk di perbumbuan. Ingat ya, negosiasi itu adalah suatu permasalahan yang kita bahas bersama untuk mencapai sebuah kesepakatan, di mana kesepakatan ini tidak merugikan pembeli, tidak merugikan penjual. Untuk kelompok diferensiasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok mainan di sini kami akan melakukan eksperimen tentang negosiasi. Saya moderator Adinda Salsabila beserta teman kelompok saya Dewi Fidelia, saya Dian Kamila, saya Aulia Rita Chandani, saya Luan Ramadan. Nah, di sini kami akan melakukan eksperimen di Pasar Famos atau biasa yang disebut Pasar Patung. Tidak perlu berlama-lama, mari kita let's go. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok buah akan melakukan penawaran atau negosiasi sesuai dengan struktur yang ada pada pelajaran kemarin. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Andi Berliana daripada Putri Musa Bosawa, nomor urut 7. Dan perkenalkan, nama saya Sahra Syafika, nomor urut 35. Perkenalkan, nama saya Desi Paramadani, nomor urut 28. Perkenalkan, nama saya Gina Rodatul Jannah, nomor urut 15. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Hasana Hasan, nomor urut 26. Ikuti kami dalam melakukan proses negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bahan campuran sekarang sudah berada di pasar dan kami akan melakukan proses negosiasi. Perkenalkan, saya Andi Zamira, nomor urut 6. Saya Nurulani Sasini, nomor urut 31. Saya Zahra Ulenu, nomor urut 34. Saya Nur Fasabila, nomor urut 30. Ikuti kami dalam melakukan proses negosiasi. Teks negosiasi merupakan teks yang berisi percakapan antara dua orang lebih yang sedang melakukan proses interaksi sosial atau biasanya dilakukan untuk tawar-menawar untuk merasakan suatu masalah yang sedang dihadapinya demi menentukan suatu kesepakatan atau tujuan bersama. Tujuan dilakukannya bernegosiasi yaitu satu, untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi antara kedua belah pihak serta menentukan kesepakatan bersama yang dilakukan juga secara kedua belah pihak. Jenis-jenis negosiasi ada 4. Yang pertama, negosiasi konflik. Yang kedua, negosiasi pekerjaan. Yang ketiga, negosiasi perdagangan. Dan yang terakhir, negosiasi kebijakan atau
jadi unsur-unsur pembangun teks negosiasi itu ada 4. Yang pertama itu partisipan, yang kedua itu adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, yang ketiga itu adanya pengajuan dan penawaran, dan yang keempat ada kesepakatan dari hasil negosiasi. Unsur-unsur dari teks negosiasi yaitu yang pertama bahasa persuasif, yang kedua kalimat deklaratif, yang ketiga menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung, yang keempat menggunakan kalimat efektif, dan yang kelima berisi pasangan tuturan, dan yang keenam menggunakan bahasa memerintah dan juga memenuhi perintah, dan yang ketujuh menggunakan pronomina, dan yang kedelapan menggunakan kalimat langsung, dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat sapaan.